warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Nikmah Hidayah dari Prodi Tadris Biologi Wirantasari Banjarmasin angkatan 2018. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua tentang produk dari hasil penerapan bioteknologi. Di sini saya mengangkat dari sebuah jurnal, judul jurnalnya itu tentang Journal of Halal Product and Research. Dari ini karangan oleh Tiara Khazanina. Nah, itu judulnya adalah Saccharomyces cerevisiae, agak susah ya, dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika. Akan tetapi di sini kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional aja atau tradisional aja. Nah, yaitu nanti di sini kita bahas mengenai pembuatan produk itu ada roti. Nah, roti yang sehari-hari kita makan nih, itu adalah merupakan hasil dari penerapan bioteknologi konvensional. Nah, jadi kan Indonesia kan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia nih. Nah, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai tempat potensial bagi pengembangan berbagai produk halal. Nah, kemudian menurut Ishak dan Prayoga 2017, seiring dengan peningkatan konsumsi produk halal dunia dari tahun ke tahun, sebagaimana dilaporkan oleh Global Islamic Economic, setiap tahunnya tingkat konsumsi tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2021. Apalagi sekarang nih udah menjelang akhir 2021 nih. Kemungkinan besar juga 2022 nanti akan lebih meningkat lagi nih. Nah, peningkatan ini ditaksir sebesar 3 triliun US dollar. Nah, dengan konsumsi makanan dan minuman sebesar 1,9 triliun US dollar. Nah, cukup besar bukan? Kemudian, pangan halal merupakan komponen utama dalam pasar halal. Syariat Islam memerintahkan setiap pemeluknya untuk mengkonsumsi panganan yang halal dan baik sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oleh sebab itu, kehalalan suatu produk pangan merupakan faktor kritis yang harus diperhatikan oleh semua stakeholder dalam proses konsumsi, produksi maupun pemasaran produk halal. Terlebih, agama atau kepercayaan menjadi faktor paling penting dalam pemilihan makanan oleh konsumen muslim, selain ketersediaan budaya, nutrisi, dan keterbatasan dietetik. Kita kan bahasannya mengenai bioteknologi nih, jadi sedikit tentang bioteknologi nih. Nah, bioteknologi itu adalah suatu teknologi yang menggunakan dan memanfaatkan sistem hayati untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Ada dua bioteknologi itu tadi di awal, ada konvensional dan juga modern. Konvensional yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang roti tadi. Jadi bioteknologi konvensional itu adalah tanpa rekayasa genetika. Dia fokusnya pada cara seleksi alam mikroba yang digunakan dalam memodifikasi lingkungan untuk memperoleh produk optimal, misalkan kayak pembuatan roti tadi. Yang lainnya juga ada, yaitu pembuatan tempe, tape, bir. Nah, itu. Sementara bioteknologi modern itu adalah dengan cara rekayasa genetika. Dia memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang diinginkan dalam bidang produksi pangan tuh kayak misalkan tanaman transgenik gitu. Nah, yuk kita langsung bahas tentang mengenai roti-roti tadi. Pembahasan utama kita itu tentang roti tadi. Seperti pada judul kan ada kata Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu merupakan mikroba loh kawan-kawan semuanya. Nah, kalian sadar nggak dalam pembuatan roti itu menggunakan mikroba? Nah, mungkin kalau anak-anak biologi teman-teman biologi mungkin udah pada tahu lah ya. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan golongan khamir yang mampu memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Nah, spesies ini dapat memfermentasikan berbagai karbohidrat dan menghasilkan enzim interfase yang bisa memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, sehingga banyak digunakan dalam industri pembuatan roti. Juga yang lainnya juga bisa digunakan untuk pembuatan tape. Nah, yuk kita langsung ke pembuatan rotinya tuh. Gimana sih kok jadi sampai menggunakan mikroba Saccharomyces ini?
Nah, pembuatan roti itu menggunakan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur atau ragi Saccharomyces. Dalam proses fermentasi, si Saccharomyces ini itu merubah karbohidrat menjadi karbon dioksida dan alkohol. Kemudian, karbon dioksida itu merupakan gas yang dapat dilepaskan ke udara bebas. Di dalam sebuah adonan, gas yang dihasilkan dari proses fermentasi itu fermentasi dari hasil Saccharomyces tadi itu terjebak oleh pekatnya adonan tersebut, sehingga gas tersebut tuh tidak dapat dilepaskan ke udara bebas. Jadi gas yang dihasilkan dari fermentasi itu dimanfaatkan untuk mengembungkan adonan. Nah, dengan pemanasan pada oven dengan suhu tinggi, gas akan memuai gas yang di dalam adonan tadi tuh, sehingga adonan akan tambah mengembang. Nah, pemanasan juga berfungsi untuk mematikan sel-sel ragi. Nah, selain hal tersebut, terbentuknya alkohol dari proses fermentasi juga dapat memberikan aroma khas pada adonan atau roti tersebut. Dengan demikian, pemberian Saccharomyces itu dalam pembuatan roti ini selain berperan dalam mengembangkan adonan, juga dapat menambah cita rasa konsumen. Nah, itu tadi mengenai produk halal hasil dari penerapan bioteknologi, yaitu pembuatan roti. Yang mana roti ini yang kita sukai banyak orang, terutama saya juga sangat suka roti. Ya, demikian dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan saya mohon maaf bila ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja, ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya bawakan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, juga saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.